Assalamualaikum adik-adik, kembali lagi bersama Kak Andini. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di sini Kak Andini akan membawakan materi yang menarik loh. Mau tahu materi apa? Nah, materinya itu berjudul Yuk Meningkatkan Kemampuan Berhitung dengan Cara yang Menyenangkan. Nah, di sini sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, Kak Andini akan menyampaikan tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, di mana adik-adik sekalian agar dapat memahami tentang bagaimana cara menghitung yang menyenangkan. Kemudian adik-adik dapat mengetahui pentingnya memiliki kemampuan berhitung. Kemudian adik-adik dapat mengamalkan media kemampuan berhitung yang telah kakak berikan dalam proses pembelajaran adik-adik nantinya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kakak mau bertanya, apakah adik-adik ada yang tahu kenapa kakak mengambil materi ini? Baik, kalau begitu kakak akan menjelaskan mengapa kakak mengambil bagaimana cara meningkatkan kemampuan berhitung dengan cara yang menyenangkan. Karena pembelajaran yang menyenangkan itu dapat membuat adik-adik bebas untuk berani mencoba, bertindak, bertanya, bahkan mengemukakan pendapatnya, sehingga perhatian adik-adik sekalian dapat dipusatkan penuh pada pembelajaran. Pembelajaran yang menyenangkan dapat memberikan tantangan kepada adik-adik sekalian untuk berpikir, mencoba belajar lebih lanjut, juga penuh dengan percaya diri dan mandiri untuk mengembangkan potensi diri yang optimal. Kemudian nantinya diharapkan adik-adik akan menjadi manusia yang berkarakter, penuh percaya diri, dan menjadi dirinya sendiri. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, atau sebelum kakak membagikan presentasi materi kakak, kemudian memberitahukan media video bagaimana cara belajar yang menyenangkan, terlebih dahulu lebih baik kita untuk bernyanyi bersama supaya adik-adik tambah fokus dan tambah semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Nah, itulah tadi sedikit nyanyian untuk membuat supaya adik-adik fokus dan semakin bersemangat dalam pembelajaran kali ini. Nah, kita beralih ke proses berikutnya. Nah, pada pembelajaran kali ini kakak akan menjelaskan bahwa pada saat nanti kakak melakukan presentasi materi, kemudian membagikan video, nah kakak akan mengadakan brainstorming atau curah pendapat kepada adik-adik sekalian supaya adik-adik dapat mengeluarkan pendapatnya dan kita di sini sama-sama belajar. Dan juga nanti pada saat kakak menjelaskan tentang materi kita pada hari ini, kakak harap adik-adik sekalian tetap fokus memperhatikan penjelasan kakak ya, supaya adik-adik dapat betul-betul memahami mengenai materi kita pada hari ini, yaitu yuk meningkatkan kemampuan berhitung dengan cara yang menyenangkan.
Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, kakak mau bertanya, apakah ada dari adik-adik sekalian yang sudah mengetahui apa sih kemampuan berhitung itu? Atau apa yang dimaksud berhitung? Baik, kakak persilahkan kepada adik-adik sekalian yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai pertanyaan kakak tadi. Oke, baik. Semua pendapat dari adik-adik sekalian itu betul ya. Oke, langsung saja kita melangkah ke materi. Yang pertama, apa sih kemampuan berhitung itu? Nah, kemampuan berhitung adalah suatu kemampuan yang dimiliki setiap anak yang berhubungan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan yang merupakan kemampuan penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan meliputi kemampuan berhitung dimiliki setiap anak untuk mengembangkan kemampuannya. Nah, kemampuan berhitung ini bisa anak dapatkan dari yang pertama, adik-adik bisa belajar berhitung itu dari guru, dari bapak guru, dari ibu guru, dari lingkungan sekitar, bahkan kedua orang tua adik-adik sekalian. Tentunya tidak semua orang itu pandai matematika ya adik-adik, namun berhitung merupakan kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh adik-adik semua. Karena adik-adik harus belajar berhitung dengan benar. Meskipun orang tua adik-adik mengajarkan sama seperti ketika mengajarkan membaca dan menulis, meskipun orang tua sudah memasukkan adik-adik ke sekolah terbaik dan mempercayakan pada guru tentang pengajaran berhitung, akan tetapi peranan orang tua juga penting dalam mengajarkan anak belajar menghitung. Nah, materi berikutnya, pentingnya memiliki kemampuan berhitung dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berhitung itu dianggap sangat penting dipelajari oleh manusia agar manusia dapat mengetahui perhitungan tahun dan waktu. Mengapa demikian? Karena dengan perjalanan matahari dan bulan, selain perhitungan tentang waktu, di dalam Al-Quran juga terdapat hal-hal yang menggunakan kemampuan berhitung dalam menyelesaikan hal-hal tersebut. Di antaranya seperti tentang zakat dan pembagian hak waris. Oleh karena itu, kemampuan berhitung ini sangat diperlukan dan bermanfaat bagi kehidupan seorang manusia. Kemudian yang kedua, berhitung juga sangat diperlukan dalam proses jual beli dan transaksi perdagangan yang adik-adik. Mengapa demikian? Karena berhitung juga diperlukan karena ketika kita ingin membayar sesuatu atau kita ingin mengembalikan kembalian orang yang memiliki uang kepada kita, nah hal tersebut dapat mempermudah kita untuk menghitung berapa jumlah yang harus dibayar dan berapa jumlah yang harus kita kembalikan kepada orang tersebut. Kemudian yang ketiga, membuat kita menjadi manusia yang teliti, cermat, dan tidak ceroboh. Mengapa demikian adik-adik? Karena pada saat mengerjakan soal tersebut, apalagi kita mengerjakan soal matematika, kita harus mengamati soal tersebut dengan cermat, dan pada saat menghitung kita harus teliti agar tidak terjadi kesalahan pada perhitungan kita. Karena jika perhitungan kita itu salah, maka pastinya juga akan mempengaruhi jawaban yang kita berikan atau jawaban yang kita hasilkan adik-adik. Kemudian, bagaimana sih cara berhitung yang menyenangkan? Nah, ini adalah inti topik dari materi yang kakak bahas pada hari ini. Kan, bagaimana sih cara berhitung yang menyenangkan itu? Nah, yang pertama, adik-adik bisa berhitung dengan menggunakan jari-jari adik sekalian. Cara mengajarkan adik-adik itu berhitung dengan jari merupakan metode yang sederhana. Suatu studi mengungkapkan bahwa jari adalah alat bantu visual untuk belajar matematika yang paling alami dan efektif. Kemudian yang kedua, menggunakan games atau bernyanyi. Nah, dengan mengajarkan adik-adik berhitung dengan bernyanyi,
berhitung benda-benda yang ada di sekitar sambil bernyanyi. Nah, hal tersebut dapat membantu adik-adik untuk mengingat, kemudian membantu adik-adik dalam proses berhitungnya. Bisa juga adik-adik menggunakan media pohon angka sebagai games atau bernyanyi sambil menghafal perkalian atau pembagian. Dan yang ketiga, membaca buku. Membaca buku, hal ini dapat dilakukan untuk merangsang perkembangan bahasa adik-adik sekalian. Nah, mengapa sih membaca buku itu termasuk cara yang menyenangkan dalam meningkatkan kemampuan berhitung? Nah, karena membaca buku yang banyak ini dapat merangsang perkembangan bahasa adik-adik sekalian. Nah, jika perkembangan bahasa adik-adik sekalian semakin bagus, semakin mantap, maka nantinya adik-adik juga akan semakin mudah untuk memiliki kemampuan, memiliki keterampilan berhitung. Nah, semakin baik adik-adik berbahasa, hal tersebut juga pasti akan berpengaruh pada kemampuan berhitung adik-adik sekalian. Nah, yang keempat, menggunakan warna atau karakter seperti kartun, buah-buahan, binatang, dan lain-lain. Nah, hal ini mempermudah adik-adik bermain sambil belajar. Dapat dilakukan dengan menggambar garis besar angka pada papan gambar yang besar, dan biarkan contohnya orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya menggambar gambar yang besar, dan orang tua tersebut membiarkan anaknya untuk mewarnai sesuai dengan keinginannya sendiri. Kemudian setelah itu anak menghubungkan setiap angka ke angka tertentu, kemudian menulis angka, dan orang tua juga bisa meminta anak menggambarkan angka yang sesuai. Misalnya mengajarkan pada anak-anaknya untuk menulis angka 5, atau menggambar angka 5 dalam bentuk lingkaran atau 5 bunga. Nah, berikutnya kita akan di sini kakak akan memberikan beberapa cara belajar yang menyenangkan dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, bahkan pembagian. Nah, silahkan adik-adik sekalian untuk menyimak dengan baik-baik ya apa yang dijelaskan dalam video ini. Nah, berikutnya kita akan belajar penjumlahan sambil bernyanyi. Nah, media ini kakak ambil juga bertujuan agar sekalian kita melakukan ice breaking ya adik-adik. Jadi kakak mohon kepada adik-adik sekalian untuk berdiri, sekalian kita peregangan ya, supaya adik-adik tetap semangat dan tidak tegang dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, kakak mulai ya. Masih semangat ya adik-adik? Baik, silakan untuk duduk kembali dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Soal yang pertama yaitu 4 dikurang 2. Nah, sama seperti penjumlahan kemarin, jadi kita akan menggunakan jari-jarinya saja, oke? Dan hanya menggunakan tangan kanan saja. Karena soal ini merupakan soal pengurangan yang terdiri dari angka satuan, oke? Kalau tangan kanan kan satuan ya, oke? Nah, sekarang kita coba hitung dulu jari-jarinya ya. Jangan lupa bahwa jempol itu bernilai 5 ya, jempol itu bernilai 5. Yuk kita minta jari-jarinya untuk tidur terlebih dahulu ya. Tidur yuk, boom, udah tidur.
Terus kita bangunkan satu persatu ya. Mulai dari jari kelingking ya. Oke, yuk kita mulai, karena ini satuan, kita mulai dari angka 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi tangan kanan kita ini bernilai 9 angka ya, terdiri dari 9 angka. Oke. Nah, sekarang kita sudah bisa mulai menghitung soal nomor 1 ini ya. Yuk kita minta jari-jarinya untuk tidur terlebih dahulu. Boom, udah tidur. Terus kita bangunkan jari-jarinya ya. Ada berapa banyak jari-jari yang akan kita bangunkan? Ada 4 ya. Anggap saja ketika kita membangunkan mereka ini kita lagi beli pizza, terus kita mau bagi-bagi sama jari-jarinya. Ayo kita makan pizza dulu yuk. Nih saya bawa pizza nih, yuk bangun dulu yuk, bangun. Nah, berapa jari yang akan kita bangunkan? Ada 4 jari. Yuk bangun yuk, ada makanan nih, ada pizza, yuk kita bangun. 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nih udah bangun deh, ayo kita makan, kata jari-jarinya. Ternyata pizzanya cuma ada 2 ya nih, berarti oh iya ya, yang 2-nya harus tidur lagi, harus nunggu lagi, jadi kurang ya. Nih dikurang 2. Ya udah, akhirnya yang 2-nya harus tidur lagi deh ya, tidur 2 ya. 1, 2. Nih jadi tinggal berapa? Tinggal siapa yang bisa makan pizzanya? Tinggal 1, 2, 2 jari ya. Nih jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nih. Ada 6 stroberi dibagikan kepada 2 anak, yaitu Upin dan Ipin. Mari kita hitung bersama. 1 untuk Upin, 1 untuk Ipin. 2 untuk Upin, 2 untuk Ipin. 3 untuk Upin, dan terakhir 3 untuk Ipin. Masing-masing anak mendapatkan 3 buah stroberi. Jadi jawabannya adalah 3. Nakak dengar ya? 1 kali 3 2 kali 3 6 3 kali 3 9 4 kali 3 12. Senang ke sini ni? Betul-betul. 5 kali 3 15 6 kali 3 18 7 kali 3 21 8 kali 3 24. Wah, banyak ni nombor. 9 kali 3 27 10 kali 3 Tadi itulah beberapa materi yang telah kakak jelaskan. Kemudian ada beberapa video yang kakak berikan kepada adik-adik sekalian supaya menambah pemahaman adik-adik sekalian pada hari ini. Pada sesi terakhir ini kakak mengajak adik-adik sekalian untuk membuat kesimpulan. Kakak akan mengadakan refleksi terkait dengan materi layanan yang kakak berikan, sejauh mana yang adik-adik mengerti tentang penjelasan kakak, tentang materi yang kakak berikan. Nah, di sini saya persilakan kepada adik-adik sekalian yang ingin menyampaikan apa sih yang bisa disimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini, atau apa yang adik-adik mengerti mengenai kemampuan berhitung atau cara-cara meningkatkan kemampuan berhitung. Atau ada dari adik-adik sekalian yang mau mempraktekkan penghafalan perkalian dengan bernyanyi, nah kakak persilahkan. Kalau ada, kakak akan berikan reward kepada adik-adik yang sudah berani untuk tampil di depan kelas. Nah baik, itu tadi beberapa pendapat dari adik-adik sekalian. Nah, kakak sangat mengapresiasi adik-adik sekalian yang sudah berpartisipasi dalam pemberian layanan kakak pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata dari kakak sekalian atau penjelasan kakak yang mungkin sulit dimengerti oleh adik-adik sekalian. Nah, kakak minta maaf ya. Alangkah baiknya sebelum kita menutup pertemuan dan pembelajaran kita pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Nah, doa selesai.